Kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal rata-rata untuk data kelompok dan simpanan baku untuk data tunggal. Jadi yang pertama, kita akan membahas rata-rata untuk data kelompok. Pada soal, ini merupakan data hasil tes uji kompetisi matematika yang disajikan dalam sebuah tabel, di mana terdapat nilai yang intervalnya 40-49 itu memiliki 5 siswa, kemudian pada interval 50-59 itu terdapat 4 siswa, pada interval 60-69 terdapat 5 siswa, pada interval 70-79 terdapat 10 siswa, dan pada interval 80-89 terdapat 6 siswa. Kemudian, kita akan menyelesaikan contoh soal berikut. Yang pertama, kita membuat tabel bantuan yang mana berisikan nilai data FI, XI, dan FI dikali XI, di mana ini merupakan komponen-komponen yang digunakan untuk mencari rata-rata. Yang pertama, kita harus menentukan XI-nya dahulu, karena FI telah tersedia pada soal. Di mana X ini merupakan nilai tengah dari suatu kelas ke I. Jadi, kita harus mencari nilai tengah dari kelas yang pertama, yaitu 40, interval 40 sampai 49. Maka didapatkan 44,5. Caranya dengan menjumlahkan 40 ditambah 49, kemudian dibagi 2, dan didapatkanlah hasilnya yang berupa XI. Begitu seterusnya sampai interval kelas terakhir. Selanjutnya, kita mengkalikan XI dengan FI yang didapatkan seperti ini. Kemudian kita jumlahkan FI atau nilai frekuensi keseluruhannya, yaitu 30. Selanjutnya kita jumlahkan juga FI dikali XI, maka didapatkan 2015. Selanjutnya, komponen-komponen untuk mencari rata-rata karena sudah tersedia semua, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang telah ada. Yang mana rumus rata-rata itu, untuk rata-rata data kelompok, yaitu sigma dari FI dikali XI dibagi dengan N, di mana N ini merupakan jumlah frekuensi dari data-data ke I. Kemudian didapatkan bahwa 2015 dibagi dengan 30. Maka didapatkan rata-rata kelompok dari data hasil tes uji kompetensi matematika, yaitu sebesar 67,17. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 2, yaitu yang membahas mengenai simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal. Di sini tersedia data yang terdiri dari 7, 3, 4, 5, 6, 8, dan 2. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari standar deviasi yaitu menentukan rata-ratanya dulu. Di sini didapatkan rata-rata itu dicari dengan jumlah dari data ini kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu 7, kemudian didapatkan bahwa 35 dibagi dengan 7. Lalu didapatkanlah rata-rata dari data tersebut, yaitu 5. Selanjutnya, kita akan menentukan sigma dari XI min X bar dipangkatkan 2 untuk mempermudahkan kita nanti untuk mencari standar deviasinya. Pertama, 7 dikurangi 5 dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 3 dikurangi 5 dipangkatkan 2, ditambahkan 4 dikurangi 5 dipangkatkan 2, ditambah 5 dikurangi 5 dipangkatkan 2, ditambah 6 dikurangi 5 dipangkatkan 2, ditambah 7 dikurangi 5 dipangkatkan 2, kemudian yang terakhir ditambah 8 dikurangi 5 dipangkatkan 2. Selanjutnya, didapatkan bahwa 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Kemudian didapatkan hasil 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 tambah 9 ditambah 9, maka hasilnya yaitu 28.
Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku atau standar deviasi dari data tunggal yang telah tersedia. Kita masukkan ke rumus standar deviasi data tunggal, yaitu di mana S sama dengan akar 1 per N sigma dari XI min X bar pangkat 2. Maka didapatkan S sama dengan akar dari 1 per 7 dikali 28 sama dengan akar 4. Maka didapatkanlah bahwa simpangan baku dari data tersebut yaitu 2. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai standar deviasi. Di sini kita akan melakukan sebuah percobaan, yang mana percobaan ini memiliki tujuan agar kita lebih memaknai lagi mengenai standar deviasi. Percobaan ini dapat dijadikan referensi untuk kegiatan peserta didik pada kemudian hari, agar peserta didik lebih memaknai lagi standar deviasi. Di sini, kita telah menyajikan beberapa kelompok data yang memiliki rata-rata sama, yaitu 25. Kemudian, data-data yang tersedia juga berdistribusi normal. Mengapa kita menggunakan data yang berdistribusi normal? Karena agar memudahkan kita dalam melihat penyebaran data yang ada. Nah, kita ambil pada kelompok data yang pertama. Di sini kita akan mengutak-ngatik sedikit frekuensi-frekuensi datanya dengan nilai-nilai data yang tetap sama dan rata-ratanya tetap sama. Kemudian kita akan menentukan standar deviasinya. Misalnya pada kelompok data yang pertama, di sini dapat kita lihat bahwa frekuensinya itu mepet. Kemudian didapatlah simpangan bakunya seperti ini. Pada kelompok data yang kedua, dilakukan sedikit perubahan di mana frekuensi data ini sedikit diregangkan dan didapatkan simpangan bakunya seperti ini. Selanjutnya pada kelompok yang ketiga, terlihat bahwa frekuensi datanya ini semakin meregang dan didapatkan standar deviasinya seperti ini. Maka, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apabila data dalam kelompok ini frekuensinya semakin kita regangkan, maka standar deviasi yang kita dapatkan pula semakin kecil. Sebaliknya, apabila data frekuensinya semakin mepet, maka standar deviasi yang didapat pula semakin besar. Kemudian, kita akan melakukan percobaan yang tadi telah kita lakukan pada kelompok data sebelumnya dengan menggunakan kelompok data yang telah tersaji, di mana kita akan memepetkan frekuensinya, kemudian sedikit meregangkannya, dan meregangkannya lagi. Kemudian kita akan menentukan standar deviasi dari masing-masing kelompok data tersebut. Ternyata, kesimpulan yang didapat pun sama dengan kelompok data yang sebelumnya, di mana apabila semakin renggang frekuensi dari kelompok data ini, maka standar deviasi yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila frekuensi datanya semakin mepet, maka simpangan baku yang didapat pun akan semakin besar. Kemudian di sini kita juga dapat melihat bahwa apabila frekuensinya semakin meregang, maka data akan semakin mengerucut atau semakin memusat. Seperti yang kita lihat, misalnya pada kelompok data yang ketiga ini, di mana semakin regang frekuensinya, maka data akan semakin memusat di nilai data ke-25, yaitu sebanyak 10. Seperti itu. Untuk lebih meyakinkannya lagi, kita akan melakukannya pada kelompok data yang ketiga. Yang mana di sini ada sedikit perubahan di mana nilai-nilai datanya ini bertambah dan semakin mepet. Kemudian untuk frekuensinya, kita melakukan hal yang sama, di mana kita akan semakin meregangkan frekuensi-frekuensi data yang awalnya mepet.
hal yang sama juga didapatkan, di mana apabila dalam suatu kelompok ini semakin renggang nilai frekuensinya, maka semakin kecil pula standar deviasi yang didapatkan. Begitu pula sebaliknya, apabila frekuensi dari data ini semakin mepet, maka standar deviasi yang didapat pun semakin besar. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penurunan dari rumus ragam atau variansi data kelompok. Seperti yang kita tahu, rumus dari variansi atau data kelompok sendiri itu berbentuk S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma dari FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, N sendiri merupakan jumlah keseluruhan frekuensi dari data, kemudian FI merupakan frekuensi dari data atau kelas ke I, kemudian XI merupakan nilai tengah dari kelas ke I, dan X bar sendiri merupakan rata-rata. Selanjutnya, kita akan mengoperasikan XI min X bar kuadrat, maka akan didapatkan seperti pada layar. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita akan menjabarkan, maka akan didapatkan 1/N dalam kurung sigma dari FI dikali XI kuadrat dikurangi sigma dari FI dikali 2X bar dikali XI ditambah sigma dari FI dikali X bar kuadrat. Langkah selanjutnya, dikarenakan 2X bar dan X bar kuadrat ini merupakan sebuah konstanta, maka dengan menggunakan sifat sigma, dihasilkanlah 1/N dikali sigma dari FI X dikali XI kuadrat min 2X bar dikali sigma dari FI dikali XI ditambah X bar kuadrat dikali sigma dari FI. Langkah selanjutnya, seperti yang kita tahu, rumus dari X bar atau min atau rata-rata sendiri yaitu 1/N dikali sigma dari FI dikali XI, maka X bar di sini dapat kita gantikan menjadi 1/N dikali sigma dari FI dikali XI. Maka didapatlah seperti ini. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi menjadi 1/N dikali dalam kurung sigma dari FI dikali XI kuadrat min 2 dikali sigma dari FI dikali XI kuadrat per N ditambah sigma dari FI dikali XI kuadrat per N. Kemudian karena ini bisa dijumlahkan, maka menjadi 1/N dikali dalam kurung sigma dari FI dikali XI kuadrat dikurangi sigma dari FI dikali XI kuadrat per N. Kemudian didapatlah hasil akhir bahwa rumus variansi dari data kelompok dapat juga disajikan dalam bentuk S kuadrat sama dengan sigma dari FI dikali XI kuadrat per N dikurangi sigma dari FI dikali XI kuadrat per N kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama, amatilah dua sajian data berikut. Nah, terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Jadi, gambar yang A ini merupakan diagram batang, sedangkan untuk gambar yang B ini merupakan ogive positif. Nah, dari dua gambar tersebut, mereka memiliki data yang sama. Lalu apa pertanyaannya? Konteks data di atas, jelaskan masing-masing kelebihan dan diagram batang dan ogive positif. Nah, untuk gambar yang pertama, ini merupakan diagram batang. Nah, di sini menjelaskan jumlah kasus per hari. Jadi, misalnya ini pada tanggal 12 Maret tidak ada penambahan kasus. Nah, jadi dia menampilkan data per hari, tambahan datanya. Sedangkan untuk ogive positif, nah di sini dia jumlahkan dari awal. Jadi misalnya pada tanggal 27
Maret. Nah, ini kan terhitung dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 27 Maret terdapat tambahan kasus sebanyak 1046. Nah, jadi orang dapat melihat sudah berapa kasus secara keseluruhan dari awal sampai tanggal 27 Maret. Nah, untuk yang B, bagaimana pendapat kalian bila data COVID-19 ini kita sajikan dalam OGIF negatif? Nah, kalau OGIF negatif itu kan lebih dari. Jadi kita mengurangi hari-hari sebelumnya pada pertumbuhan kasus. Nah, jadi misalnya nih, berarti kita dari tanggal 2 Maret kita kurangin lagi kasus pada tanggal 3 Maret. Nah, mungkin orang-orang saat membaca OGIF negatif akan merasa kebingungan. Sehingga untuk dalam sajian OGIF negatif kurang bisa dipahami jika orang melihat gambar tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu mengkreasi diagram lingkaran. Nah, pertanyaannya, andaikan kamu melakukan survei ke sejumlah orang dengan satu pertanyaan. Nah, dalam sehari kapan waktu yang paling kondusif untuk berpikir? Nah, di sini berpikir apa aja terserah. Misalnya mikir mantan, masa depan, tugas, uang, dan lainnya. Nah, tapi jawabannya berbentuk interval jam. Misalnya nih jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, ceritakanlah proses menyajikan data yang akan kamu lakukan. Kamu harus menyajikan data dengan bentuk dasar seperti gambar ini. Artinya silakan memodifikasikan gambar jam ini menjadi sebuah sajian data. Nah, kalau saya mengambil 7 orang untuk saya buat survei jam-jam yang menurut mereka yang paling kondusif untuk berpikir. Nah, lalu dari gambar jam ini saya menjadikan sebuah sajian data seperti ini. Nah, di sini kan saya membuatnya jam 11 sampai jam 12 malam. Terus jam 4 sampai jam 6, jam 3 sampai jam 5, jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 10, jam 3 sampai jam 5. Nah, kenapa besarnya jam 4 sampai jam 6, jam 3 sampai jam 5, jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 12 itu besarnya sama? Karena dilihat dari frekuensinya. Nah, jadi kan jam 11 sampai jam 12 itu frekuensinya 1, jam 4 sampai jam 6 itu frekuensinya 1, jam 3 sampai jam 5 itu frekuensinya 1, jam 4 sampai jam 7 frekuensinya 1, jam 7 sampai jam 10 itu frekuensinya juga 1. Jadi besarnya juga sama karena frekuensinya 1. Nah, kenapa jam 3 sampai jam 5 ini sedikit lebih panjang dari jam 4 sampai jam 6? Karena dilihat frekuensi jam 3 sampai jam 5 itu ada 2. Jadi besarnya dia lebih panjang sedikit dari jam 4 sampai jam 6. Lalu mengapa saya menggunakan sajian data seperti ini? Karena di sini pengambilannya itu menggunakan interval jam. Jadi saya menggunakannya menjadi seperti ini. Di sini saya ingin menjelaskan untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan scatter plot atau diagram pencar dengan diagram garis atau biasa disebut juga diagram titik. Nah, di sini saya memiliki contoh diagram pencar atau scatter plot. Nah, jadi diagram pencar atau scatter plot itu dia memiliki 2 data yang berbeda, di mana sumbu X ini merupakan data pertama yaitu mengenai luas tanah, dan di sumbu Y itu juga merupakan data mengenai harga tanahnya. Lalu frekuensinya itu berada pada titik-titik ini. Ini adalah frekuensinya. Lalu untuk diagram garis atau diagram titik itu hanya satu data saja yang diteliti. Jadi contohnya ini jumlah siswa yang diterima di sebuah SMA dari tahun 1980 sampai 1986. Jadi datanya itu berada di sumbu X. Lalu yang di sumbu Y ini merupakan frekuensinya, yaitu jumlah siswanya. Begitu.
begitu untuk penjelasan soal nomor 3. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi terdapat dua diagram batang. Kita sebut saja sebelah kiri ada diagram batang yang A dan yang sebelah kanan diagram batang yang B. Pertanyaannya, gambar tersebut berisi satu data yang disajikan dalam dua diagram batang yang berbeda. Diagram batang mana yang menurutmu cocok untuk dipakai? Jelaskan alasanmu. Dan dalam konteks yang lebih luas, apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Jadi di sini mengenai data keputusan pengadilan mengenai kemenangan partai. Jadi di sini ada 3 partai, yaitu Demokrat, Republik, dan non-partai. Di sini Demokrat memiliki 62 suara, Republik 54 suara, dan non-partai 54 suara. Dan menurut saya diagram batang yang cocok itu adalah diagram batang yang B karena lebih logis. Jadi bisa dilihat kalau diagram batang yang A itu sangat terlihat kayak selisih Partai Demokrat dengan Republikan dan Partai itu kayak terlihat jauh sekali selisihnya, padahal selisihnya hanya 8. Lalu kalau untuk diagram batang yang B itu kan tidak terlalu jauh selisihnya Partai Demokrat dengan Republik dan non-partai. Jadi diagram batang yang B itu lebih cocok. Nah, dalam konteks yang lebih luas, apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Dalam membuat skala dalam diagram batang itu harus memperhatikan konteks agar selisih tinggi rendahnya pada batang itu mempresentasikan data yang secara benar. Oke, teman-teman, kita akan membahas makna dari rumus kuartil data berkelompok dan juga kenapa rumusnya bisa begitu gitu ya. Dan di video ini kita hanya akan membahas kuartil pertama karena kuartil kedua dan kuartil ketiga itu idem ya penjelasannya. Lalu kan langkah pertama untuk menentukan kuartil ya, baik di data berkelompok maupun data tunggal adalah menentukan letak kuartil. Jadi kuartil itu adalah datum keberapa ya. Oke, di sini sudah tersedia tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ini maksudnya 31 sampai 37 gitu ya. Lalu ini frekuensinya. Letak kuartil pertama adalah ukuran data jumlah semua ini 230 bagi 4. Hasilnya adalah 57,5. Jadi kuartil pertama adalah datum ke 57,5. Kalau di data tunggal kita kan tinggal melihat datum ke 57 itu berapa dan datum ke 58 itu berapa. Tetapi kalau di data berkelompok tidak bisa. Karena kita tidak tahu datum ke 57 itu berapa, datum ke 58 itu berapa. Kita nggak tahu. Yang kita tahu hanyalah datum ke 57 dan 58 itu terletak, atau datum ke 57,5 ini terletak di kelas kelima. Gitu ya. Karena datum terakhir di kelas keempat adalah 54 ya. Maka datum kelima sampai terus. Datum ke-55 sampai datum ke-70 gitu ya. Itu letaknya di kelas kelima. Tapi kita nggak tahu datum ke-57 itu berapa. Bisa 59,8, bisa 61. Datum ke-58 juga bisa mungkin 63, bisa 63,4, bisa mungkin 65 juga bisa ya. Jadi kita nggak tahu. Meskipun kita membuat tabel ini dari data tunggal. Gitu ya. Tetapi kesepakatan dalam statistika, kalau kita sudah berhadapan dengan data berkelompok, itu kita nggak tahu detailnya gitu ya. Itu adalah kesepakatan dalam statistika. Maka diperlukan rumus yang baru untuk menentukan kuartil. Yang pasti kuartilnya terletak di kelas kelima ya. Nah, maka rumusnya adalah 58,5 ditambah sesuatu gitu ya. Dan sesuatunya maksimal 7. Jadi nilai kuartilnya nanti kemungkinannya dari 58,5 sampai 65,5. Nah, C ini kan panjang kelas ya, panjang kelas 7. Lalu pecahan ini nilainya maksimal 1. Nah, kenapa bisa 1 gitu ya? Kenapa bisa 1 maksimal? Kita maknai dulu pembilangnya. N/4 adalah letak kuartil ya. Jadi kuartil itu datum keberapa, yaitu 57,5. Lalu ini adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas kelima, yaitu sebelum kelas letak kuartil, yaitu jumlah dari ini adalah 54. Ini kan hasilnya adalah 3,5. 3,5 ini maknanya adalah kuartil pertama itu adalah datum ke 3,5 dalam kelas kelima.
Karena kan datum ke-55 berarti datum pertama ya di kelas kelima. Datum ke-56 adalah datum kedua di kelas kelima. Berarti datum 57,5 adalah datum ke-3,5 di kelas kelima. Nah, kita nggak tahu ya ini pastinya berapa datum ke-3,5 ini berapa. Yang pastinya terletak dalam interval ini. Nah, jadi ini 3,5 ini 16. Jadi asumsi yang dipakai di sini adalah kalau datanya ini masih di awal-awal, ini kan baru data ke-3,5 ya. Padahal ada total 16 data di kelas kelima. Ini diasumsikan nilainya adalah masih mendekati 59. Apalagi data kedua, atau datum pertama itu pasti mendekati 59. Kalau sudah datum mungkin ke-13, datum ke-14, datum ke-15 di kelas kelima, nanti nilainya mendekati 65. Gitu. Jadi asumsinya seperti itu di rumus ini. Gitu. Jadi ini semacam perbandingan gitu ya, semacam ya mirip dengan menentukan bunga bank. Kalau ini misal persentase bunga bank setiap tahun, ini 12, ini lama menabung gitu ya dalam satuan bulanan. Jadi gitu. Nah, karena ini 3,5, maka tambahannya cuma 1,53, 125 gitu ya, dari 7 maksimal. Coba kalau ini kita ubah jadi datum ke-8 gitu ya, dari kelas kelima. Nah, maka tambahannya adalah 3,5 karena 8 ini pas di tengah-tengah gitu ya. Maka tambahannya 3,5. Kalau misalnya datum ke-14 gitu ya, misalkan berarti, nah tambahannya 6,125, jadi sudah mendekati 7 ya, karena udah masuk data yang masuk ke terakhir gitu ya, karena makan maksimal 16. Coba kalau datum pertama gitu ya, nanti pasti hasilnya tambahannya mendekati 0 gitu ya. Nah, mendekati 0 ya. Nah, lalu sekarang jadi paham ya maksud dari suku kedua ini. Nah, sekarang kenapa kita nggak pakai 59? Kenapa kita pakainya 58,5? Jadi misalkan kalau misalkan ya letak kuartilnya ini datum ke-16, jadi ini 70 ya. Jadi nah, ini kan nambahnya 7. Kalau misalnya ini 59 jadi 66 ya. Nah, padahal tadi katanya kuartil terletak di kelas kelima gitu kan ya. Karena 70 kan datum terakhir di kelas kelima, tapi kok hasilnya malah di kelas ke-6 karena dia 66 hasilnya ini kan 59. Nah, makanya kita pakai 58,5 gitu ya. Pakai tepi bawah. Nah, lalu setelah itu ada penjelasan tambahan lagi, satu lagi ya. Sebenarnya kalau data ke-70 ini, datum ke-70 itu juga bisa kita asumsikan kuartil terletak di kelas ke-6 gitu ya. Kelas ke-6. Jadi ini 65,5 ya, 65,5. Ini 70. Nah, ininya juga 70 karena jumlah frekuensi kelas 1 sampai kelas ke-5. Jadi 65,5 tambah 0/16 kali 7. Hasilnya sama 65,5. Jadi ini kan 65,5 kan sebenarnya perbatasan antara kelas ke-5 dan kelas ke-6 gitu ya. Karena ininya datum terakhir di kelas ke-5 dan juga dapat dimaknai sebagai datum ke-0 di kelas ke-6. Oke, jadi begitu teman-teman penjelasan tentang makna dari rumus kuartil data berkelompok. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai nilai yang sering muncul atau modus untuk data kelompok. Nah, telah kita ketahui selama ini, rumus modus untuk data kelompok ialah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Untuk MO ialah nilai yang sering muncul atau modus, TB ialah tepi bawah kelas modus, D1 ialah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 ialah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. P ialah panjang interval kelas. Nah, untuk mencari modus pada suatu data kelompok, kita perhatikan frekuensi terbesar di dalam data tersebut. Di sini saya berikan suatu contoh data beserta frekuensinya. Jika diperhatikan frekuensi terbesar di dalam data ini ialah 27.
sehingga 27 merupakan frekuensi kelas modus. Kemudian untuk interval kelas modusnya, yaitu dari 66 sampai 77. Dari sini kita dapat ketahui panjang interval kelas modus, yaitu ada 5 ya, didapatkan dari 66, 67, 68, 69, 70. Jadi ada 5. Kemudian untuk mencari tepi bawah kelas modus, kita dapat mengurangkan 66 ini dikurang 0,5, yaitu hasilnya 65,5. Seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mencari D1-nya. D1 diperoleh dari 27 dikurang 14. Kenapa? Karena D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, 27 ini sebagai kelas modusnya. Berarti jika frekuensi sebelum kelas modus adalah 14. Karena ingin mencari selisih, maka 27 dikurang 14. Hasilnya adalah 13 sebagai D1-nya. Kemudian untuk mencari D2, nah pengertian D2 tadi ialah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Diketahui jika 27 ini merupakan frekuensi kelas modusnya, berarti jika setelah frekuensi kelas modus ialah 21. Nah, kita akan mencari selisihnya. Sama seperti tadi, kita akan mengurangkan, yaitu 27 dikurang 21 untuk mencari selisihnya, sehingga mendapatkan 6 sebagai D2. Kemudian, karena kita telah mengetahui tepi bawah, D1, D2, dan panjang interval yaitu P, kita dapat dengan mudah mensubstitusikan nilai-nilai yang telah kita ketahui ke dalam rumus yang diketahui ya sebelumnya. Nah, setelah disubstitusikan akan mendapatkan hasil seperti ini, dikalkulasikan seperti biasa. Kemudian ini adalah hasilnya, berarti modusnya ialah 68,92 sekian. Kemudian di sini kita akan memperhatikan bagaimana jika D1 semakin membesar. Jadi nilai D1 ini semakin besar ya, kita perhatikan apa yang akan terjadi untuk modusnya. Nah, jika kita ingin membuat si D1 semakin besar, berarti frekuensi sebelum kelas modus hendaknya diperkecil ya, karena kita akan memperbesar D1-nya. Jika diperkecil, coba kita perkecil menjadi 2. Nah, D1-nya sudah berubah kan menjadi lebih besar. Apa yang terjadi jika D1-nya semakin besar? Ternyata mempengaruhi modusnya ya. Modusnya juga semakin besar jika diperhatikan. Kemudian bagaimana jika D1-nya semakin kecil atau mengecil? Berarti kita perlu memperbesar frekuensi sebelum kelas modus. Kita akan perbesar, tadi awalnya 14 kita jadikan 25. Nah, jika D1-nya mengecil, nilainya semakin kecil, kita perhatikan kembali ternyata modusnya semakin mengecil juga. Kemudian bagaimana jika D2-nya yang semakin besar atau semakin kecil? Kita kembalikan dulu frekuensi sebelum kelas modus ke semula. Nah, sekarang kita akan memperhatikan D2. Jika D2-nya semakin besar, bagaimana ya? Berarti kita akan memperkecil nilai frekuensi setelah kelas modus. Kita ubah menjadi 1 misalnya. Nah, kita perhatikan jika D2-nya semakin besar, maka modusnya juga akan semakin mengecil. Terus
apakah jika D2-nya semakin kecil, untuk modusnya bagaimana kita akan perhatikan kembali. Berarti kita ubah frekuensinya semakin besar ya, supaya D2-nya semakin kecil. Nah, jika D2-nya semakin kecil, ternyata modusnya malah semakin besar. Jadi, antara D1, D2 ini sangat berpengaruh ya terhadap modus. Jika D1 semakin kecil atau semakin besar, jika D2 semakin kecil atau semakin besar, itu mempengaruhi modusnya. Tapi, seperti kebalikan ya, tadi kalau misalkan D1-nya semakin besar, modusnya juga semakin besar. Tapi kalau D2-nya semakin besar, modusnya malah semakin kecil. Seperti itu, dia malah mengecil modusnya. Sekian, terima kasih.